Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar teman-teman? Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu teknik untuk mencari solusi dari suatu persamaan dengan menggunakan teknik analisis numerik. Di sini yang akan kita bahas adalah iterasi titik tetap. Oke, langsung saja. Oke, pertama mengenai solusi pertama persamaan ini, kita akan menggunakan analisis numerik. Apa itu analisis numerik? Singkat saja, analisis numerik merupakan suatu algoritma untuk memecahkan masalah dengan pendekatan solusi yang sesungguhnya itu agar bisa diterapkan secara algoritmik, secara prosedural dalam program komputer kalau dalam implementasi dunia nyata saat ini. Maksud dari solusi untuk persamaan itu apa? Maksudnya adalah kalau kita punya suatu persamaan fx terus disama dengan kan 0, berapa nilai x yang murni, itu adalah solusi. Misalnya kita punya sin x sama dengan 0, berapa solusinya? Kita tahu solusinya adalah salah satunya adalah 0 dan pi dan seterusnya. Itu karena kita tahu rumusnya. Bagaimana kalau kita mau mencari dengan menggunakan komputer? Salah satunya adalah menggunakan analisis numerik. Dan salah satu teknik yang akan kita bahas di sini adalah fixed point iteration atau iterasi titik tetap. Apa itu iterasi tetap? Jadi sebenarnya konsepnya adalah kita mau melakukan iterasi dengan pendekatan persamaan fx sama dengan 0 ini kita ubah menjadi suatu persamaan lain, yaitu x sama dengan gx. Jadi misalnya kalau kita punya x kuadrat plus x sama dengan 0, kita bisa nyatakan sebagai x sama dengan min x kuadrat. Nah, ini akan menjadi x sama dengan gx atau bentuk apapun. Itu adalah dasarnya. Kenapa perlu seperti itu? Karena dalam iterasi titik tetap ini kita akan menggunakan dua persamaan yang akan kita cari solusi atau titik potongnya. Nah, di sini ketika kita kembali ke persamaan fx sama dengan 0, kalau kita sudah ubah menjadi x sama dengan gx, solusi yang kiri ini akan sama dengan solusi yang kanan. Nah, mungkin kalau kita memiliki persamaan yang sederhana dengan menggunakan persamaan biasa tanpa numerik, kita akan mencari fx sama dengan 0 itu lebih mudah daripada mencari x sama dengan gx. Tapi yang perlu kita ingat adalah di sini kita menggunakan numerik yang menggunakan persamaan x sama dengan gx ini kita selesaikan secara prosedural. Komputer hanya melakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang ada, tidak melakukan pencarian dengan mengubah rumus dan seterusnya, melakukan turunan dan seterusnya, dia tidak bisa. Maka kita bantu dengan mengubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah fx sama dengan 0 ini kita hanya mencari titik potong dengan sumbu x. Kalau kita menggunakan x sama dengan gx, sebenarnya kita mencari titik potong antara dua buah garis, yaitu y sama dengan x ini untuk yang kiri ini dengan kurva y sama dengan gx untuk yang kanan ini. Bagaimana kalau kita bisa mendapatkan keuntungan dari sini? Nah, kita akan lihat di contoh grafik ini. Kalau kita memiliki fx sama dengan 0, kemudian kita ubah menjadi x sama dengan gx. Nah, ini adalah y sama dengan x, yang mana adalah garis ini. Kemudian y sama dengan gx adalah garis yang satunya ini. Bagaimana kalau kita bisa mencari keuntungan di sini? Keuntungannya adalah kalau kita memiliki suatu titik dugaan awal. Nah, ingat, numerik itu adalah pendekatan secara numerik dengan menggunakan komputer untuk menghitung. Komputer itu tidak tahu solusi yang sesungguhnya, dia hanya melakukan menghitung saja. Maka karena kita juga tidak punya solusi aslinya, kita hanya bisa melakukan penebakan atau menebak suatu titik awal. Ketika kita punya titik awal di sini, katakanlah x0. Nah, iterasi itu kita akan mencari x1, x2 dan seterusnya sampai x-nya itu akan sama, x
1 sama dengan X2 berarti dia sudah tidak berubah. Kok bisa seperti itu? Oke, kita akan zoom di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita punya X0 di sini, maka karena X sama dengan GX, maka nilai di sini adalah nilai GX0 pada sumbu Y-nya. Nah, karena sifat persamaan yang ini adalah Y sama dengan X, maka ketika kita proyeksikan ke sini, ini akan menjadi nilai X di sini adalah sebesar GX0. Ini akan kita anggap sebagai X1 karena ini berada pada sumbu X. Kemudian ketika kita proyeksikan lagi ke persamaan Y sama dengan GX, kita akan dapatkan di sini, dan seterusnya kita akan dapatkan X2 dan seterusnya. Nah, solusi itu akan diketahui ketika X sekarang dan X berikutnya itu sama. Artinya ketika dia berhenti di titik perpotongan di sini. Itu adalah iterasi titik tetap. Konsepnya sederhana. Jadi kalau kita rumuskan pelan-pelan, maka tahapan dari iterasi titik tetap itu adalah pertama mengubah fx sama dengan 0 menjadi x sama dengan gx. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa satu persamaan tertentu kita bisa nyatakan menjadi banyak gx, bisa g1x, g2x, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat. Kemudian, nah, iterasi titik tetap tadi yang menggunakan konsep numerik tadi, komputer tidak tahu solusi awalnya, kita hanya bisa menduga. Komputer bisa melakukan random dan seterusnya. Kalau kita, ya kita bisa melakukan dugaan. Kalau kita ingin mencari pendekatan nilai tertentu, kita bisa ketahui kira-kira itu dekat dengan nilai berapa. Untuk secara iteratif, iterasi tetap ini akan mencari solusi yang paling pas. Jadi berapa nilai X0 nya itu kita duga. Kemudian, nah, kuncinya adalah pada iterasi kita mencari nilai X berikutnya itu bergantung pada X yang sekarang. Kalau kita punya X0, maka kita bisa tahu, kita bisa dapatkan X1 dan seterusnya. Terus kita dapatkan X2, X3, dan seterusnya. Kapan berhentinya? Solusi akan ditemukan ketika X sekarang dan X berikutnya itu tidak berubah. Idealnya sama, tapi secara konsep tidak mungkin secara analisis numerik, apalagi kalau dengan komputer, sehingga Xn ini akan mendekati saja X berikutnya ini akan mendekati nilai X yang sebelumnya. Atau kalau kita tahu kebutuhan kita akan berhenti ketika perubahan nilai X itu tidak lebih besar dari suatu nilai toleransi yang kita tentukan. Iterasi ini juga bisa dihentikan ketika tidak ditemukan solusinya. Kapan tidak ditemukan solusinya? Ketika errornya semakin membesar. Artinya memang tidak pernah ketemu X sekarang sama X berikutnya itu sama. Atau nilai toleransi error itu tidak pernah dicapai. Oke. Sekarang kita lihat contoh di sini. Misalnya di sini kita punya x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0. Kita bisa dapatkan banyak sekali nilai gx, fungsi gx maksudnya. Nah, g1x diperoleh dari mana? Ini simpel sekali. Misalnya kita punya x kuadrat sama dengan 3x min 1. Dari sini kita akan dapatkan x sama dengan 3 min 1/x. Atau yang G2X ini kita bisa dapatkan dari 3X sama dengan X kuadrat plus 1, X sama dengan 1/3
x kuadrat plus 1, atau fungsi yang lain. Misalnya dari sini kita bisa peroleh x sama dengan akar 3x min 1. Nah, masing-masing bentuk persamaan ini kita harus tentukan sendiri dan harus kita perhatikan batasannya seperti apa. Misalnya yang di sini, dia ada kondisi di mana nilai x sama dengan 0 itu akan menghasilkan nilai yang tak terhingga. Sedangkan untuk persamaan yang ini, dia tidak masalah karena tidak ada batasan nilai x. Untuk persamaan yang seperti ini, akan terjadi masalah ketika 3x kurang dari 1 atau x kurang dari sepertiga, akan menghasilkan nilai negatif sehingga tidak diketemukan akarnya. Yang jelas kita harus tahu batasan-batasan tersebut. Oke, misalnya kita sekarang pakai yang G1x sama dengan 3 min 1 per x. Secara grafik di sini adalah y sama dengan x, di sini y sama dengan 3 min 1 per x. Secara grafik kita tahu titik potongnya ada di sini. Bagaimana secara numerik kita cari? Tentu saja tahapan yang berikutnya adalah kita menentukan titik awalnya. Misalnya di sini kita mulai dari 3. Oke. Langkahnya yang jelas adalah kita punya x0 sama dengan 3. Ini x0, berapa nilai x1 nya, kemudian nanti kita hitung errornya. Kalau dia kurang dari batas tertentu kita akan berhenti. Secara grafis kita bisa peroleh ini adalah x0, maka di sini titik potong dan sumbu y nya ini adalah g x0. Ketika kita potongan dengan persamaan y sama dengan x, karena ini adalah grafiknya y sama dengan x, maka di sini akan sama dengan juga g x0. Karena dia berada pada sumbu x, kita nyatakan sebagai x1 sama dengan g x0. Kita bisa tahu dengan nilai x sama dengan 3, maka kita bisa peroleh x1 nya adalah 2,667 untuk 3 angka penting di belakang koma. Selisihnya adalah absolutnya adalah 0,333. Ini masih jauh lebih besar daripada errornya 0,01, maka kita belum berhenti. Kemudian kita bisa lanjutkan seterusnya. Di sini adalah x1 ini, x2 selisihnya 0,042. Kita lanjutkan. Untuk skala ini masih sebenarnya tidak terlihat, tapi kalau untuk batas 0,01 sebenarnya masih sudah cukup sebenarnya. Ini sudah kurang dari 0,01, sehingga sebenarnya solusi 2,619 ini bisa kita anggap sebagai solusi dari fx sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat untuk persamaan yang kedua, yaitu sepertiga x kuadrat plus 1. Nah, sekarang kita coba mulai dari 2,5. 2,5 itu ada di sini. Sama seperti tadi, kita akan mencari x1, dimana hasilnya errornya itu 0,083. Saya akan langsung skip. Ya, yang menarik di sini adalah dia akan menuju ke titik potong yang di bawah, tidak akan menuju ke titik potong yang di atasnya. Kita bisa lihat dia langkah-langkahnya itu semakin menuju ke kiri, meskipun dia lebih dekat ke titik potong yang di sebelah kanan, yaitu sekitar 2,6. Kita lihat di sini errornya ini dia semakin membesar, tapi kita tahu bahwa dia akan menemukan titik potong antara kedua grafik, kedua kurva di sekitar titik itu.
Kalau kita perhatikan terus sampai pada X5 untuk mencari X6, errornya paling besar yaitu 0,410 di sini. Ini adalah X5, ini X6. Yang perlu kita perhatikan adalah meskipun ini semakin membesar, kita tidak menghentikan iterasi ini. Nah, ini adalah pandai-pandai kita harus mengimplementasikan dalam bentuk program. Kalau membesarnya itu masih kecil, kita jangan hentikan dulu iterasinya. Kalau membesarnya itu semakin besar dengan lompatan yang sangat tinggi, bisa kita hentikan. Ternyata di X6 mencari X7 dia errornya mengecil. Kita lihat berikutnya dia akan mencapai X8, X9, X10 sampai pada X11 0,384 dengan error dengan titik sebelumnya adalah 0,005. Solusinya adalah X11 0,384. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah tadi errornya meskipun membesar, dia masih bisa kembali mengecil. Maka yang perlu kita perhatikan adalah toleransi error ini yang harus kita perhatikan. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Ini Anda bisa cari sendiri bagaimana mendapatkan X1 dan X2 seperti ini. Kita langsung saja. X1X sama dengan 1/X kuadrat plus 1. Ini adalah Y sama dengan X, ini Y sama dengan G1X. Sekarang kita akan lihat kalau kita mulai dari 0,4 di sini. Di sini adalah 0,4. Ini X0-nya. Kemudian kalau kita cari X1-nya, dia ketemunya ada di 0,862. Kita bisa tebak, maka dia X2-nya di sini, kemudian X3-nya di sini. Kita bisa next dan seterusnya. Saya akan langsung skip. Dia cukup bagus, istilahnya dia konvergen menuju ke satu titik. Ini nilai absolute errornya dia semakin mengecil sampai pada 0,007 dengan G1X seperti itu. Nah, kita lihat Gx yang kedua, yaitu mohon maaf ini G2X 1 min X pangkat 3. Apakah kita bisa mencari solusinya? Oke, misalnya kita mulai dari titik yang sama 0,4, maka kita bisa dapatkan X1 nya. Kita lanjutkan, kita bisa tebak juga ini X2 nya, ini X3 nya. Ternyata pada X3 kita dapatkan 0,994 dengan errornya dia semakin membesar. Kalau kita lanjutkan terus, X4 nya ketemunya 0,017, tapi kita perhatikan di sini errornya pada X3 ke X4 dia errornya 0,977 mendekati 1. Kemudian X5 nya, nah ini X5 nya adalah 1. Kalau kita lanjutkan X51, maka X6 nya adalah 1 min 1 pangkat 3 0 seperti ini. Terus kenapa kalau 0? Nah, 0 untuk X berikutnya adalah 1 min 0, yaitu 1. Maka dia akan hanya berada pada titik 1 0 1 0 1 0 terus. Kita bisa lanjutkan di sini 1 0 1 0 dan seterusnya. Di sini tidak akan ditemukan solusinya. Ini adalah contoh yang dia stuck, dia tidak menuju ke satu titik meskipun tidak membesar pada nilai yang tak hingga. Pada contoh yang lain Anda bisa cari ada kasus yang dimana solusinya itu tidak ditemukan karena dia errornya itu membesar sampai tak terhingga. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk iterasi titik tetap. Anda bisa coba untuk contoh-contoh persamaan lain. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.